Aku tidak mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran. Mengapa para pendeta dan penatua ini tak memiliki keinginan untuk mencari? Mengapa mereka terus menentang Tuhan yang Maha Kuasa dan menghalangi kita agar tidak menerima jalan yang benar? Iya, secara logika, karena pendeta dan penatua sering menjelaskan Alkitab, mereka seharusnya mengenal Tuhan. Iya. Mengapa mereka malah terus menentang serta mengutuk kedatangan Tuhan? Dan membenci kita karena menyambut Dia. Iya. Dahulu orang-orang Farisi sudah sangat mengenal hukum Taurat. Dan mereka bepergian untuk memberitakan nama Tuhan Yahweh. Apakah mereka benar-benar mengenal Tuhan? Tidak. Tidak. Seandainya mereka mengenal Tuhan, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Iya. Benar. Jadi hanya karena pendeta dan penatua terbiasa membaca Alkitab, bekerja dan berkhotbah, bukan berarti mereka mengenal Tuhan. Begitulah cara yang tepat untuk memandangnya. Mengenai mengapa pendeta dan penatua menentang kedatangan Tuhan kembali, firman Tuhan yang Maha Kuasa punya jawabannya. Mari kita baca firman Tuhan. Baik. Buka halaman 1434. Mari kita baca bersama. Baik. Ingin tahukah engkau apa sumber masalah yang menyebabkan orang Farisi menentang Yesus? Ingin tahukah engkau apa esensi orang-orang Farisi? Mereka penuh dengan hayalan tentang Mesias. Selain itu, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka tidak mengejar kebenaran hidup. Jadi, sampai hari ini, mereka masih menunggu kedatangan Mesias karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan dan tidak tahu apa yang dimaksud dengan jalan kebenaran. Menurutmu, bagaimana orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebal seperti itu bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mungkin mereka dapat melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan oleh Yesus. Dan terlebih lagi, karena mereka sama sekali tidak mengenal Mesias. Dan karena mereka belum pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersama Mesias, mereka membuat kesalahan dengan berpaut pada nama Mesias sambil menentang esensi Mesias dengan segala cara yang memungkinkan. Amin. jadi pendeta Tian dan yang lainnya juga melakukan kesalahan yang sama. Iya. Dengan berpaut pada nama Tuhan Yesus, tapi tetap menentangnya. Iya. Itu berarti mereka adalah orang-orang Farisi. Benar. Tuhan Yesus mengadakan banyak tanda dan mukjizat serta mengungkapkan banyak kebenaran. Tetapi orang Farisi tak mengakui Dia sebagai Tuhan dan berpaut pada nama Mesias. Benar. Para pendeta dan penatua sekarang ini juga sama. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima pekerjaannya dan tetap berpaut pada nama Tuhan Yesus dan meyakini itulah arti kesetiaan pada Tuhan Yesus. Sebenarnya, dalam hatinya mereka sudah lama menentukan sendiri bahwa Tuhan akan datang dengan awan-awan. Jika tidak seperti itu, artinya itu bukan kedatangan Tuhan kembali. Memang begitulah mereka. Benar. Jika Tuhan menampakkan diri dengan cara lain, selama itu tidak sesuai dengan gagasan dan ketetapan mereka, mereka tidak akan pernah mengakui atau menerima Dia. Iya. Sikap mereka terhadap kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang datang kembali adalah tidak mendengarkan, tidak membaca, ataupun menyelidiki. Itu benar. Mereka bahkan tidak memiliki hati yang rindu untuk mencari. Mereka hanya ingin Tuhan melakukan pekerjaan sesuai gagasan mereka. Iya. Mereka hanya percaya gagasan mereka sendiri. Itu bukan percaya Tuhan. Iya. Di mana Tuhan itu? Mengapa aku tak dapat melihatnya? Sebagus apapun firman Tuhan yang Maha Kuasa, kami tak percaya. Semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tidak ada firman di luar Alkitab. Ya. Sama sekali tidak ada tempat bagi Tuhan di hati mereka. Memikirkan perwujudan mereka sekarang, mereka tak menghormati Tuhan sebagai yang agung dan tak takut akan Dia. Mereka bukan saja tidak menghormati Tuhan sebagai yang agung, mereka bukan orang percaya sejati. Benar. Orang percaya sejati tak akan perlakuan Tuhan seperti itu. Ya. Pendeta dan penatua seenaknya menghakimi dan mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan.
Mereka sama seperti orang Farisi di zaman dahulu. Secara alami mereka congkak, sombong, serta membenci kebenaran dan Tuhan. Tepat sekali. Bukankah pendeta dan penatua ini mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa? Karena jika umat pilihan Tuhan dan domba-domba mendengar kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, kembali ke rumah Tuhan dan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, mereka tidak lagi dikendalikan pendeta dan penatua memberikan persembahan kepada mereka, mendukung mereka, menghormati dan mengikuti mereka. Jadi, mereka menjadi marah dan mulai membenci Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu mereka menghakimi dan mengutuk penampakan dan pekerjaannya. Iya. Dan mengarang banyak kabar bohong untuk menyesatkan orang. Iya. Adakah bedanya antara perwujudan ini dan orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus di zaman dahulu? Sama sekali Iya. tidak. Inilah diri pendeta dan penatua yang sebenarnya. Iya. Mereka penuh kebencian. Iya. Mereka adalah orang-orang Farisi masa kini. Benar. Banyak orang hanya berfokus mendengarkan pendeta, membiarkan pendeta menjadi penjaga gerbang, dan yang mengambil kendali dalam hal menyambut Tuhan. Mereka tidak berfokus mengandalkan Tuhan dan menghampirinya untuk mencari maksudnya. Iya. Mereka tak mengandalkan Tuhan untuk menyelidiki firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mempercayakan hal besar seperti masuk ke dalam kerajaan surga kepada pendeta dan membiarkan mereka yang memutuskan. Bukankah itu bodoh? Iya. Bukankah ini perwujudan dari gadis bodoh? Iya. Ya. Entah apa orang-orang seperti ini dapat diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga. Benar. Tuhan Yesus berfirman, jika orang buta memimpin orang buta, keduanya akan terperosok ke dalam parit. Orang tidak boleh sepenuhnya mengandalkan pendeta dalam hal besar seperti masuk kerajaan Benar. surga. Benar. Jika pendeta dan penatua buta, bukankah kita akan dituntun ke dalam Iya. parit? Bagaimana kita masuk kerajaan surga? Kita akan hancur. Kita akan dirugikan. Mereka yang mengikuti pendeta yang buta tak akan masuk kerajaan surga. Mereka akan dikutuk dan ditinggalkan Tuhan. Mereka akan jatuh ke dalam bencana dan dihukum Tuhan. Mereka pantas dihukum. Siapa yang harus mereka salahkan? Mereka layak dihukum. Tak ada yang memaksa mereka percaya pendeta dan penatua. Mereka punya telinga dan otak, tapi tak mendengarkan, membaca atau menyelidiki. Memang begitulah Iya. Dan mereka. terus mendengarkan perkataan pendeta dan penatua. Mereka hanya mengikuti pendeta dan penatua ke neraka. Tak pantas dapat simpati. Ya. Iya. Ini menggenapi ayat Alkitab. Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan. Dan orang bodoh mati Karena kekurangan hikmat. Amin. 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 Inilah kesudahan orang-orang bodoh. Iya, benar. Benar. Dahulu, aku sangat menghargai pendeta Tian. Kukira dia memahami Alkitab. Tempo hari, aku hampir mempercayai ucapannya dan tidak berani terus menyelidiki jalan yang benar. Untungnya firman Tuhan segera mencerahkan dan membimbingku sehingga aku tidak disesatkan. Syukur kepada Tuhan. Memikirkannya sekarang membuatku ngeri. Jika aku melewatkan kesempatan menyambut Tuhan, kepercayaanku akan sia-sia. Iya. Jika menghadapi masalah yang tidak kita pahami, kita harus banyak berdoa dan mencari Tuhan. Benar. Iya, Aku takkan lagi mempercayai perkataan pendeta. Mereka orang Farisi. iya. Iya. Kita tidak boleh lagi dikekang pendeta dan penatua ini. Kita juga tidak boleh dikekang siapapun. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, menunjukkan jalan menuju keselamatan bagi kita. Akhirnya, kita melihat harapan untuk masuk ke kerajaan surga. Benar. Kita tidak boleh lagi ragu. Kita harus kuatkan iman dan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Syukur Tuhan. kepada Jika Tuhan. pendeta dan penatua mengganggu kita lagi, kita Iya. tak akan takut lagi. Iya. Karena kita Syukur memiliki kepada kearifan. Tuhan.